Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menjadi pertarungan yang sangat luar biasa di Pilkada DKI Jakarta antara Anies Baswedan dan Ahok. Kabarnya dari simpatisan pendukung PDIP ya, tidak mau kalau kalau Ahok ya, terus kemudian kalau Anies Baswedan menjadi cagup gubernur DKI Jakarta. Artinya harus ada lawan-lawan sebanding. Nampaknya simpatisan dari PDIP mendorong Ahok untuk maju untuk Pilkada DKI Jakarta. Nampaknya salah satunya dari Denny Siregar ya, dari yang lain begitu kan ini. Elit PDIP belak-belakan sebut Ahok sangat potensial diusung di Pilkada Jakarta. Nampaknya saya sudah mengatakan sejak awal bahwa kalau lawan Ahok ini semakin seru begitu kan ya. Apakah Anies nanti akan dibiarkan menjadi kotak kosong? Kalau benar politik yang dimainkan oleh PDIP, maka saya rasa PDIP akan terjepit di situ begitu kan. PDIP akan tidak bisa berlabuh kemana-mana. PDIP harus berkoalisi dengan satu partai. Siapa mereka? Nggak tahu ya. Ya bisa-bisa ya dari Partai PAN, bisa-bisa dari Partai Gerindra, bisa-bisa dari Partai Golkar. Nampaknya Partai Golkar ingin menyodorkan kadernya juga menjadi wakil atau menjadi gubernur. Saya kira dari dari Partai Gerindra masih belum jelas arahnya kemana begitu kan. Tetapi politik ini persaingannya sangat ketat sekali. Bagaimana PKB, PKS, lalu kemudian Nasdem ingin nampaknya merayu dari Partai Golkar atau menjadi dari partai dan juga dari Partai Gerindra untuk bergabung ya, untuk mendukung Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan, saya terhormat kalau Partai Gerindra mendukung kami lagi, kata Anies Baswedan. Dan ini menunjukkan sinyal kuat bahwa ya bukan tidak mungkin Partai Gerindra dan Partai Golkar akan mengusung Anies Baswedan. Dan wakilnya bisa saja Pak Yusuf Hamka begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Kalau seperti ini, lantas PDIP mau berlabuh kemana? Nah itu yang menjadi pertanyaan penting. Dan toh pada akhirnya kalau mereka berlabuh kepada mengusung PAN misalnya begitu kan, bersama PAN, ya PAN Ahok bersama Zeta Anjani. PAN itu menyodorkan atau mendukung Ahok atau mendukung Anies Baswedan apabila wakilnya itu adalah Zeta Anjani. Jadi saya kira iya, posisi ini akan semakin terjepit begitu. Daripada kalah mending ya mundur aja begitu. Itu aja logika sederhananya. Dan itu Ahok ya punya rekam jejak tidak baik ya, karena polarisasi yang dibangun ya tahun 2017 begitu. Itu yang kemudian masih terngiang-ngiang di mata masyarakat begitu. Ini saya baca komentar-komentar dari Denny Siregar. Ayolah PDIP Perjuangan, bikin kita rame, komentar-komentarnya ya. Bahkan ada yang mengatakan, Bang Den, standpointku sih jelas. Gue nggak tahu sih pilih siapa, itu rahasia gue. Tapi kalau nggak ada Ahok di kertas suara, nggak bakalan gue datang ke TPS. Jadi clear kan? Ya silakan. Mau datang atau tidak silakan. Tapi untuk menjadi rakyat yang baik secara nasionalis, jangan sampai menjadi golput kita begitu kan. Karena ini adalah harapan masyarakat mencari pemimpin di situ begitu kan. Ini penentuan masyarakat untuk mencari pemimpin. Lalu kemudian ya karena Anies Baswedan sudah menang ya, tidak mau ke TPS, tiba-tiba ya kritik sana sini. Bukan seperti itu begitu. Gue malah demen kalau PDIP dukung si Ahok ya, karena ya gen mereka sama, penindas wong cili. Kalau Ahok dicalonkan PDIP, puluhan atau ratusan video arogansi Ahok terhadap warga Jakarta akan ramai diposting lagi, termasuk penggusuran yang sadis, termasuk maki-maki ibu dan ya omong-omong ini. Seperti kata almarhum Bung Rizal Ramli, Ahok udah selesai kerjanya, nggak becus ya selama memimpin DKI Jakarta. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Tapi pada kenyataannya siapapun menjadi pemimpin kita, memimpin siapapun ya silahkan begitu. Ini kan negara demokrasi. Artinya apa? Artinya kalau Anies Baswedan lawan kotak kosong, ini kan tidak seru begitu kan ya. Harus ada Ahok lah sebagai ya menurut pribadi sebagai bayangan-bayangan aja begitu kan. Karena Ahok ini pendukungnya tidak seberapa kalau mengandalkan PDIP. Masyarakat di Jakarta kepuasannya terhadap Anies Baswedan. Makanya saya kira kalau Ahok maju silahkan begitu kan. Tapi ya PDIP harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Ya kader-kader seperti Ahok dan melebihi Ahok itu banyak ya. Mending yang lain aja.
Makanya kalau survei tidak ada ya sodorkan saja menjadi wakil, selesaikan begitu kan. Ya kalau ini ya yang saya amati begitu. Kalau PDIP tetap yang menyodorkan Ahok bisa saja ya kekuatan dari PDIP ini semakin tinggi begitu kan, dan Jokowi tidak ingin seperti itu, seorang Kaisang tidak ingin seperti itu karena di DKI Jakarta itu sebagai lahan pencitraan. Bisa saja kan seperti itu logikanya. Artinya apa? Artinya ya di DKI Jakarta seorang Jokowi tidak mungkin lah akan mendukung PDIP, pasti kepada Anies Baswedan, kan pilihannya begitu ya. Karena domisili dari seorang Jokowi dan Gibran itu sudah berada di Jakarta, bukan tidak mungkin akan memilih ya Anies Baswedan dan sebagainya. Ya itu secara pandangan saya sebenarnya. Tapi di satu sisi yang namanya politik kita tidak tahu begitu. Elit PDIP belak-belakan sebut Ahok sangat potensi diusung Pilkada DKI Jakarta. Ini pertarungan sangat sengit ya. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengakui Basuki Cahayapurnama atau Ahok merupakan salah satu calon yang berpotensi maju di Pilkada DKI Jakarta. Namun PDIP belum mengambil keputusan terkait pengusungan calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Bahkan di sisi lain, Jarod mengatakan ada beberapa kendala PDIP untuk mengusung Ahok di Pilgub Jakarta. Salah satunya persyaratan jumlah kursi yang dimiliki PDIP belum terpenuhi untuk mendukung calon gubernur. Maka PDIP harus berkoalisi dengan partai lain. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ada kesempatan lain menyiratkan partai berpeluang mengusung sosok baru pada Pilkada Jakarta. Hasto mengungkapkan PDIP mendapatkan informasi dari masyarakat sipil bahwa nama pakar hukum tata negara Bavitri Susanti diusung menjadi masuk dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Ya silahkan, mau siapapun begitu kan. Mau siapapun silahkan. Tapi ya yang namanya politik kan kita tidak tahu. Bisa saja yang surveinya menang, bisa saja kalah ya seperti tahun 2017. Tapi yang saya amati karena Anies Baswedan ini kental begitu kan. Religius, ya agamis, ya terus kemudian nasionalis dan pendukung-pendukung secara rasionalitas pemilih pemimpin DKI Jakarta itu ya kalau tidak punya prestasi, kalau tidak punya gagasan mereka tidak memilih begitu. Itu satu ya. Terus yang kedua, pemilih agamis di DKI Jakarta cukup sangat tinggi. Ditambah lagi dengan PKB, ditambah lagi dengan PKS, ditambah lagi dengan nasionalismenya adalah Nasdem. Saya kira sudah lengkap mereka begitu kan ya. Itu sudah kemenangan di depan mata, sudah begitu. Jadi walaupun Ahok maju saya kira ya hanya orang-orang nasionalis saja begitu kan, tapi kecil mereka ya, orang agamis mereka tidak tersentuh. Maka jalan satu-satunya adalah wakil. Kalau wakil mereka siapa begitu. Inilah politik begitu kan ya. Kalau dengan Pak Sandi ya silahkan begitu kan ya. Kabarnya Ahok Sandi ya silahkan ya, karena nampaknya elektabilitas Sandi kan jauh begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.